Halo teman-teman, jadi di praktikum minggu kedua ini kita udah mulai belajar membuat aplikasi sederhana dengan memanfaatkan beberapa menu yang ada di Power Apps ini. Di sini saya sudah membuat beberapa menu. Yang pertama ada menu utama. Ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama ada label untuk judul menunya. Lalu yang kedua ada button. Pertama ada button OTP, button saran, dan button problem. Nah, gimana sih caranya kita untuk membuat label ini? Itu dengan cara mengklik insert, lalu text label. Maka dia akan muncul seperti ini. Di sini juga kita bisa edit font size, terus bisa edit warna fontnya dan backgroundnya. Setelah itu di sini ada icon button yang kita dapetin dari insert juga yang bagian button. Nah, maka dia akan muncul item button seperti ini. Di sini juga kita bisa ganti tulisan, terus ganti background, dan ganti font. Nah, yang kedua itu ada menu OTP. Di dalam menu OTP ini terdiri dari beberapa item lagi. Ada email user, lalu text input, phone user, text input, notes, text input, dan submit. Di sini untuk labelnya masih sama, kita menggunakan insert, lalu text label. Setelah itu kita email user ini kita menggunakan insert, lalu text label juga. Nah, kalau text input ini kita menggunakan yang ini text input. Begitupun phone user dan notes. Jadi selain menu utama dan menu OTP, di aplikasi yang saya buat ini juga ada menu problem. Nah, di sini itu ada beberapa komponen, yaitu kurang lebih sama seperti OTP, cuman beda di sini ada untuk scan dan input foto. Lalu yang keempat ada menu saran. Nah, gimana sih caranya kita menjalankan aplikasi ini gitu? Misalnya di bagian menu utama ini kan ada OTP, ketik dan saran, button problem gitu ya. Di sini kita akan buat gimana caranya kita klik OTP, dia akan langsung muncul di menu OTP. Contohnya seperti ini. Nah, atau seperti ini. Di sini juga ada tombol kembali. Oke, kita bakal coba di bagian button problem sini ya. Jadi caranya itu kita bisa masukin rumus. Jadi rumusnya itu ini dia. Navigate, terus masukin menunya, nama menu, terus ini rumus. Kita coba navigate,
terus button problem, terus screen transitionnya yang fit, terus kita kurang. Nah, ini udah bisa nih. Coba ya kita jalanin button problem. Wah, penasaran button problem. Salah. Menu problem. Oke, kita coba ya. Nah, dia langsung masuk ke sini ya, teman-teman. Terus gimana sih caranya kita bikin tombol back? Jadi cara membuat tombol back itu, misalkan di menu problem ini, kita bisa insert, lalu ke input, ke icon, lalu pilih yang background. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa pasang rumus ini biar jalan gitu. Lalu di menu OTP ini kita bisa input. Sebelumnya ini kita hapus dulu biar kita bisa input teks ya. Oke. Setelah ini kita harus masukin dulu rumus di tombol submit ini. Sebelumnya tombol submit ini dari insert lalu button ya, ini. Oke. Nah, di submit ini biar pas kita pencet bisa ke proses, kita harus masukin rumus ini. Ini rumusnya. Maka ketika kita jalankan aplikasinya, misal kita masukin ya email, misal lalu permission nextnya berikan bantuan, kita submit. Nah, setelah itu kita bakal coba bikin menu scan. Jadi ketika kita pencet scan ini kita bisa nge-scan sesuatu gitu ya, untuk masuk ke data ini, angka scanannya itu atau barcode-nya. Jadi di sini kita copy aja dari menu OTP tampilannya, terus ditambahin ada text input. Ini namanya ya text input. Lalu di sini ada table juga.
table input. Terus di sini ada button untuk tombol scan-nya. Lalu di sini ada tabel input juga, dan ada checkbox. Gimana sih caranya kita bikin checkbox ini? Yang kalau misalkan kita coba jalanin, dia bakal muncul kamera. Jadi itu caranya adalah kita coba bikin di sampingnya aja mungkin ya. Kita copy aja, copy paste sampai sini. Terus menu ini ikonnya ada di sini, checkbox. Oke, checkbox. Nah, lalu gimana caranya buat munculin si icon kamera ini? Kita bisa ke insert, lalu pilih icon. Nah, di icon ini ada pilihan kamera. Kita ke menu icon ini, lalu pilih yang icon kamera. Nah, gini kita tarik ke bawah. Nah, jadi untuk kita men-setting agar si kamera ini muncul kalau optionnya itu di checklist, itu caranya pertama ini kita offin dulu, lalu ini kita pilih yang visible, lalu kita masukin rumusnya. If sebelum itu kita ganti dulu nama ini jadi check cam problem. Ini kita ganti dulu namanya jadi check CHK cam problem. Cam problem. Nah, kalau udah, oh ini nggak bisa sama ya. Jadi kita coba cam problems. Oke, gini. Setelah itu tadi kan kita sudah visible, lalu kita masukin rumusnya. CHK cam problems yang ini, lalu titik value value
value, lalu jadi kurang lebih seperti itu untuk yang menu problem bagian option ini. Jadi ketika dia di checklist, dia bakal muncul icon kamera, tapi jika tidak, dia bakal hilang. Nah, jadi itu dia percobaan mengoperasikan aplikasi yang telah saya buat di praktikum kedua ini. Untuk itu, untuk hasilnya ini bisa kita save dan kita publish ke umum gitu. Jadi bisa diakses lewat handphone. Nah, untuk tampilan yang di handphone nanti jadi untuk tampilan yang di smartphone itu seperti ini. Sebelumnya download aplikasinya dulu, Power Apps. Lalu kita buka. Nah, ini seperti ini tampilannya. Lalu kita klik semua aplikasi, lalu ke aplikasi yang udah kita publish dari device laptop. Jadi ini dia tampilannya. Ini kita buka yang terbaru karena tadi kan ada updatean. Ini dia. Jadi ada OTP, kritik dan saran, button problem. Kita buka satu-satu. Nah, lalu kritik dan saran, button problem. Nah, di sini ada kurang lebih sama kayak yang OTP. Coba kita klik option ini, lalu klik kamera atau klik scan. Oh, jadi dia bakal muncul seperti ini.